Kerukunan berasal dari kata rukun, yang dalam KBBI berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Kerukunan adalah suatu keadaan di mana semua orang yang berasal dari latar belakang manapun memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam lingkungan sosial. Kerukunan antar umat beragama ini merupakan sikap yang perlu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan bangsa. Kerukunan antar umat beragama dapat kita lakukan dengan rasa empati dan toleransi terhadap sesama. Hal tersebut dapat menimbulkan suasana kehidupan yang harmonis dan penuh perdamaian di tengah berbagai keberagaman yang ada. Pertama, memilih calon presiden mahasiswa secara objektif. Kedua, presiden mahasiswa mengadakan acara yang dapat menguatkan tali persahabatan setiap mahasiswa. Ketiga, mengadakan acara buka bersama pada saat puasa. Keempat, berpendapat dan memberi kritik tanpa merendahkan agama. Kelima, membuat kelompok belajar yang beragam, bukan karena kesamaan agama. Keenam, menerima setiap pendapat sebagai sesama mahasiswa, bukan sebagai sesama umat beragama. Ketujuh, menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama jika mereka sedang beribadah atau mengadakan acara keagamaan di lingkungan kampus. Pertama, timbul stereotip etnis yang dibarengi dengan suasana persaingan yang tajam. Kedua, adanya sikap intoleransi terhadap rumah ibadah kelompok agama minoritas di tengah kelompok agama mayoritas. Ketiga, adanya sikap fanatisme terhadap agama, sehingga muncul sikap intoleransi. Yang keempat, rendahnya sikap toleransi yang disebabkan oleh adanya rasa enggan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kelima, adanya kepentingan politik. Keenam, hadirnya aliran sesat atau menyimpang dari pokok ajaran agama. Ketujuh, adanya penodaan agama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang sifatnya provokatif. Kedelapan, adanya perbedaan dalam menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kesembilan, saling memperebutkan tahta kekuasaan. Berikut adalah tujuan dari adanya kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa masing-masing pemeluk agama yang dianut. Yang kedua, membentuk dan mewujudkan stabilitas nasional yang kuat. Yang ketiga, menyukseskan pembangunan daerah maupun negara. Yang keempat, mempererat dan memelihara rasa memiliki maupun persaudaraan. Yang kelima, mengedepankan sikap toleransi menuju hidup bernegara yang rukun. Adapun beberapa manfaat dari adanya kerukunan umat beragama. Di antaranya adalah yang pertama, mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, menciptakan perasaan damai dan aman dalam berkehidupan maupun dalam melaksanakan prosesi peribadatan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang keempat,
mencegah timbulnya perasaan bahwa agama mayoritas harus dihormati. Adapun dampak dari kerukunan umat beragama dalam lingkungan kampus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya sikap saling menghormati dalam menjalankan prosesi ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, adanya sikap tenggang rasa dan toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, menghormati dan bekerja sama dengan pemuka agama, berbagai golongan agama, dan umat beragama dengan pemerintah yang bersama-sama bersinergi membangun negara yang rukun, tentram, dan damai. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak seseorang untuk melakukan agama tertentu. Yang kelima, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutannya. Yang keenam, mematuhi peraturan baik dalam agama yang dianut maupun keteraturan antar umat beragama yang diatur oleh negara dan pemerintah. Sabang sampai Merauke, Sumatera hingga Papua, membentang ribuan gugusan gunung, miliaran butiran pasir, ratusan ribu hektar hutan hujan. Kukabarkan dalam sendu, di saat awan hitam mulai kelabu, panggilan toleransi di Indonesia. Kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu mudah, kawan. Coba kau lihat, rumah ibadah saling berdekatan, sesama tetangga saling menghargai. Di saat beribadah saling toleransi. Berbeda golongan dan agama, Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha bersatu dalam Nusantara untuk negeri makmur dan sentosa. Islam memanggil dengan suara adzan, Katolik Kristen memanggil dengan ibadah mingguan, Hindu berdoa dengan berbagai persembahan suci, Buddha dan Konghucu pun dengan nuansa merah yang memberkati. Kita mahasiswa berusaha mengedepankan toleransi, saling bahu-membahu dan bertakwa, walau berbagai masalah merintangi. Menjunjung tinggi nilai empati di bumi pertiwi, menolak perbuatan intoleransi, membangun semangat mahasiswa-mahasiswi untuk mewujudkan Indonesia yang berintegrasi. Tidakkah kau lihat betapa indahnya keragaman ini? Betapa berharganya itu untuk dirusak. Ayolah, wahai anak muda, wahai masa depan bangsa, ayo bersatu padu untuk junjung tinggi toleransi.